Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyariye alias Edi Hiyariye sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. 4 orang termasuk Wamen Edi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang terdiri dari 3 penerima suap dan 1 pemberi suap. Wamenkumham Edi terjerat kasus dugaan perkara gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Edi diduga menerima suap senilai 7 miliar rupiah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa lembaga anti rasuah itu telah mengantongi sejumlah bukti serta data transaksi yang mencurigakan. Termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM buka suara terkait penetapan tersangka Edi Hiyariye. Koordinator Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham mengatakan, Wamenkumham Edi tidak mengetahui informasi penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Yang pertama bahwa kita menerapkan prinsip atau asas praduga tidak bersalah sehingga sampai ada keputusan pengadilan yang tetap. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa Prof. Edi atau Pak Wamen sampai sekarang secara resmi belum mengetahui atau tidak mengetahui status beliau sebagai tersangka. Beliau mengetahui status tersebut dari media. Kasus dugaan gratifikasi ini mencuat berdasarkan laporan dari Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Ia melaporkan Edi ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah pada Maret 2023 lalu. Ini yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status wakil menteri ya. Wakil menteri ya, saya sebut wakil menteri dengan inisial EOSH. Tak berselang lama, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye mendatangi gedung KPK untuk mengklarifikasi tuduhan gratifikasi tersebut. Materi klarifikasi, saya ini kan guru besar ilmu hukum. Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik. Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia. Nanti KPK akan umumkan. Ya. Soal komunikasi dengan Helmut Hermawan. Semua itu adalah materi pemeriksaan ya. Jadi kita terjerembab kepada proses yang tidak memahami etika hukum. Ya. Yang namanya laporan aduan seharusnya bersifat rahasia. Pria berusia 50 tahun ini merupakan guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada. Edi Hiyariye dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada 23 Desember 2020 lalu. Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Malam ini kita bahas mengenai kasus hukum. Tadi kami sudah sampaikan kepada Anda, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiyariye disangka oleh KPK karena sudah ditetapkan sebagai tersangka menerima suap atau gratifikasi sebesar 7 miliar terkait dengan dugaan awalnya adalah pengurusan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Ini tadi sudah kami sampaikan juga di awal, pelapornya adalah IPW. Dugaannya 7 miliar. Saya akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual pada malam hari ini. Inilah obrolan malam selengkapnya. Saya Christian Grich. Penetapan tersangka Wamenkumham benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sabir. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Dia lihat proses hukum berjalan. Dan menurut saya KPK ketika bicara penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu. Itu koruptor jahat sekali harus disikat.
Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan. Kemudian ada Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dan juga Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam Bang Trimet, Bang Boyamin, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Oke, saya mau yang general dulu ke Bang Trimedia. Karena Bang ini adalah penyelenggara negara. Jadi ya kita tidak mengatakan bahwa tersangka lain kalau itu apa namanya bukan penyelenggara negara tidak apa-apa, tetapi kali ini kan ada bebannya Kementerian Hukum dan HAM pula. Mungkin Komisi 3 Abang bisa mewakili Komisi 3, bagaimana tanggapannya? Statusnya sudah tersangka loh ya, jadi ada minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Pertama tentu saya kaget dan kecewa juga ya. Kenapa? Saya cukup kenal dengan Prof. Edi. Mungkin lebih dari 10 tahun saya kenal sama beliau, dan menurut saya dia salah seorang profesor hukum khususnya bidang pidana yang cukup kredibel ya. Pikiran-pikirannya baik, dan juga dia seorang profesor muda yang kalau kita dengar dia bicara bahasa Latinnya itu dia hafal banyak, dia bisa ngelotok bahasa Latinnya. Kedua, sepanjang pengetahuan saya beliau orang yang sederhana ya. Saya beberapa kali kalau ke Jogja ketemu dengan beliau, diskusi dengan beliau, banyak ilmu yang kita dapat dari beliau, dan saya melihat juga beliau orang yang idealis. Yang ketiga, tadinya saya tidak percaya karena pelapornya itu juga sahabat saya, Sugeng Teguh Santoso. Sempat saya tanya sama Pak Sugeng itu, lu yang benar lo laporan kepada Prof. Ed gitu. Benar bos, ada bukti seperti ini. Ya saya sampaikan kepada dia, biarlah kemudian KPK yang menentukannya. Yang kedua, sebenarnya peristiwa ini kan menunjukkan bahwa KPK tetap bekerja dalam pemberantasan korupsi. Apa yang diragukan dari KPK selama ini bahwa KPK tidak tegas dan juga melakukan proses penegakan hukum di bidang korupsi, bisa paling tidak meminimalkan tuduhan-tuduhan seperti itu atau sikap sinisme seperti itu. Apalagi kita tahu Pedi ini bukan dari partai politik. Dan beliau ini seorang akademisi yang tentunya dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Wamenkumham. Menurut saya beliau juga cukup dekat, dan beliau juga cukup mempunyai komunikasi yang baik dengan orang, paling tidak mungkin juga di sekitar Pak Jokowi, sehingga merekomendasikan Pak Edi ini atau Prof. Edi ini menjadi Wamenkumham. Itu artinya apa? Yang ketiga, bahwa penegakan hukum yang dilakukan itu bukan tebang pilih, karena orang sekaliber, bukan hanya jabatannya yang Wamenkumham, tapi juga akses beliau dengan petinggi negara ini sepanjang pengetahuan saya bagus ya. Sehingga keempat, ada laporan utama majalah Tempo minggu ini kan sudah detail menyampaikan bahwa ada oknum-oknum petinggi Polri yang tadinya menahan, sehingga Prof. Edi ini tidak menjadi tersangka. Padahal dari informasi yang kita baca dari majalah Tempo, yang menjadi laporan utama majalah Tempo minggu ini, itu jelas detail disampaikan, sudah didop, hanya belum diumumkan. Yang kelima, mudah-mudahan Prof. Ed bisa kuat dan tabah menghadapi proses hukum ini, dan mudah-mudahan dia bisa mengcounter apa yang disampaikan oleh pihak KPK, karena kita juga menyadari ditetapkannya Prof. Edi ini sebagai tersangka tentulah sesuai dengan 184 KUHP sudah ada 2 alat bukti yang dimiliki oleh KPK menetapkan beliau jadi tersangka. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, bahkan kalau Maki nyebutnya nggak hanya 7 miliar ya, tapi 8 miliar. Betul, saya konfirmasi itu. Kata Bang Boyamin di wawancara beberapa waktu lalu, jadi mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami masyarakat awam, apa bedanya suap, apa bedanya gratifikasi. Apakah nilai 7 miliar atau 8 miliar menurut Maki itu terdiri dari apa? Yang mana yang disuap, berapa banyak yang masuk kategori suap, dan berapa banyak yang masuk kategori gratifikasi, Bang? Ya, yang berkaitan sumber masalahnya itu kan
kalau dirilis KPK itu kaitannya dengan sengketa hukum atau majalah Tempo lah, sengketa kepemilikan saham. Padahal yang benar sebenarnya bukan itu. Jadi Helmut itu kena perkara di kepolisian, saling lapor lah, dugaan pemalsuan saham atau akte segala macam lah, macam-macam. Nah, nampaknya konsultasi kepada Prof. Edi. Nah, oleh Prof. Edi disarankan pakai lawyer, anak buahnya yang inisialnya Y. Nah, pada posisi itulah berbiaya 4 miliar. Sebenarnya kalau yang 4 miliar ini barangkali clear gitu, karena ini upah lawyer. Tapi yang 3 gitu ya? miliar, ya kalau itu sih saya melihat. Kalau yang 3 miliar, nampaknya itu kalau rasa atau konten gitu mungkin mengarah malah pemerasan, karena itu terkait dengan keinginan untuk berkaitan dengan SP3 gitu. Kalau udah SP3 nanti kamu malah ditahan loh, kira-kira gitu. Jadi kalau versi pelapor Helmut Darmawan itu seperti diancam, kalau kamu tidak nanti bayar lagi 3 miliar, bisa aja malah tidak dapat SP3, nanti malah diteruskan penangguhan penahanannya itu bisa dicabut dan ditahan lagi, karena sebelumnya Helmut itu ditahan oleh kepolisian. Nah, yang nomor 3 itu terkait dengan 1 miliar itu permintaan bantuan untuk ngurus organisasi olahraga tenis itu. Pengen Profesor Edi itu pengen jadi ketua umum sehingga mengumpulkan pengurus-pengurus dari wilayah dan provinsi. Nah, kemudian mengalirlah uang 1 miliar yang dipakai untuk akomodasi, transport dan lain sebagainya untuk para pengurus-pengurus dari daerah ke Jakarta. Dan nyatanya kemudian Profesor Edi ini terpilih jadi ketua umum PDPLT. Nah, ini yang kalau urutannya tadi 4 miliar, 3 miliar, 1 miliar, 8 miliar jadinya. Tapi itu, maka ini kan apakah nanti formulanya itu apakah gratifikasi, suap atau pemerasan, ya kita serahkan sepenuhnya pada KPK. Paling tidak ini ya gratifikasi kalau versi yang nomor 2 dan nomor 3 tadi yang 3 miliar dan 1 miliar. Oke, jadi saya ingin konfirmasi, jadi Direktur Bang Boyamin, jadi Direktur Utama Bang Yamin, mohon maaf saya ingin memperjelas kalau menurut Maki ini terkait dengan kasus apa. Jadi PT CLM ini, Direktur Utama PT CLM ini memang sudah bermasalah hukum begitu ya? Masalah hukumnya apa, Bang? Bang Boyamin? Agak putus-putus. Oke, Bang Boyamin, saya ingin mempertegas tadi soal kasus hukum yang melibatkan Direktur Utama PT CLM itu yang diduga ya Anda sebutkan tadi. Jadi sudah berkasus hukum, kasus hukumnya itu persisnya apa, Bang? Ya itu makanya kalau versi KPK kemarin atau majalah Tempo itu terkait dengan sengketa saham. Tapi kalau berdasarkan keterangan Pak Sugeng Edi Santoso itu terkait perkara pidana di kepolisian, yang mana Pak Helmut itu konsultasi minta dibantu apakah berdasarkan keahliannya ini perdata atau pidana. Lah Pak waktu itu yang pertama mengatakan memang ini perdata yang dipidanakan. Ya udah saya bantu, kira-kira gitulah yang 4 miliar tadi. Tapi pakai pengacara yang aku kenal baik merekomendasi lah kira-kira itu. Tapi kemudian kenapa KPK kemudian ini meningkatkan sampai penyidikan dugaan penerimaan yang ilegal lah, tidak sah itu, karena diduga bahwa rekening yang dikelola oleh anak buahnya itu berinisial Y itu diduga itu sebenarnya miliknya Pak Profesor Edi atau dikendalikan atau untuk kepentingannya Profesor Edi gitu. Jadi ini kan pasti didalami, ada aliran uang, siapa yang narik, kemudian ditransfer segala macam lah kira-kira. Dan harus diingat KPK itu berdasarkan undang-undang KPK pasal 44 itu kan sebenarnya di penyelidikan aja kan sudah menemukan alat bukti cukup permulaan istilahnya kan gitu. Minimal 2 alat bukti. Ya, penyelidikan KPK aja sudah serasa penyidikan kalau berdasarkan KUHP. Apalagi kalau sudah penyidikan, sebenarnya ini sudah cukup bukti yang didapatkan. Itu tinggal pada posisi penetapan tersangka saja sebenarnya kalau itu berdasarkan hukum acaranya KPK, yaitu pasal 44. Oke, Bang Boyamin, kalau mendengar penjelasan Anda, apakah mungkin ini penerimaan uang ini terkait dengan, karena Prof. Edi ini kan biasa sekali menjadi ahli di persidangan gitu ya, memberikan pandangan hukumnya terkait dengan kasus-kasus yang memang tengah bergulir. Kalau konteksnya adalah meminta pandangan akademik atau pendapat akademik Profesor Edi Hiarie sebagai guru besar hukum pidana, itu bisa dipisahkan atau bagaimana membuktikannya, Bang? Susah, makanya ada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi terkait dengan gratifikasi. Jadi apapun ketika Profesor Edi menjabat Wamenkumham,
ada penerimaan apapun karena itu melekat jabatan, maka harus lapor KPK dalam 30 hari. Nanti KPK akan memverifikasi boleh diterima Profesor Edi atau tidak. Seperti contoh Pak Jokowi menerima gitar dulu dari grup band terkenal. Kan kemudian KPK menyatakan, wah apapun itu karena gubernur terkait dengan izin, konser, segala macam, maka kemudian itu bisa dianggap konflik kepentingan, maka terus diambil oleh KPK kan gitu. Nah ini kan sebenarnya kenapa Profesor Edi yang terkait dengan yang kedua dan ketiga tadi, yang 3 miliar dan 1 miliar itu tidak dilaporkan, sehingga kalau dilaporkan, wah kamu tidak boleh begitu, ya paling tidak mengembalikan kepada Helmut Hermawan, kira-kira gitu. Tapi Profesor Edi tidak melaporkan itu. Tapi saya yakin Profesor Edi punya jawaban bahwa, loh itu kan urusan lawyer-lawyer. Tapi kalau yang terkait dengan yang ketiga, yang 1 miliar dugaan sumbangan untuk PB PLT tadi, untuk apa kepengurusan PLT, untuk beliau mau maju jadi ketua umum, ini yang terus terang aja agak berat dari sisi hukum. Gitu. Baik. Mas Yudi, ini jawaban dari atau konfirmasi dari Humas Sekjen Kemenkumham, Profesor Edi Hiarie belum menerima sprindik, belum menerima SPDP. Saya tanyakan ini dulu, ada beberapa hal sebenarnya ke Anda. Sprindik SPDP itu memang apakah wajib harus diserahkan kepada mereka yang menjadi tersangka, atau sekadar KPK ya udah penyidik menganggap punya 2 alat bukti, kemudian KPK menyampaikan ke publik, mengumumkan dan ada penetapan tersangka. Gimana tuh Mas Yudi? Saya pernah mengalami 2 masa ya. Masa sebelum ada putusan MK bahwa para tersangka itu tidak wajib untuk mendapatkan SPDP gitu ya. Artinya nanti mereka tahunya menjadi tersangka ketika mereka dipanggil sebagai tersangka seperti itu untuk diperiksa. Namun ketika ada putusan MK ya bahwa tersangka harus mendapatkan tebusan SPDP, ya surat perintah dimulainya penyidikan dalam waktu 7 hari, maka seharusnya ya tersangka itu semuanya yang disebutkan oleh KPK kemarin harusnya sudah. Karena apa? Karena kalau kita lihat rekaman dari konversi persnya, dikatakan sudah 2 minggu lalu gitu ya ditandatangani. Entah apa itu ditandatangani, penetapan tersangka ya. Kalau sudah ada penetapan tersangka, tentu harusnya sudah ada sprindiknya ya. Saya nggak tahu nih teknisnya seperti apa dari KPK. Memang ada berbagai macam cara ya untuk menyerahkan SPDP. Ada dikirim dengan surat ya, atau ada juga saya dulu itu ketika akan menyerahkan SPDP, itu saya langsung ke rumahnya melakukan penggeledahan sekaligus menyerahkan SPDP agar yang bersangkutan itu tidak bisa ngeles bahwa dia tidak menerima SPDP, karena memang kalau tidak menerima SPDP ini ditakutkan akan ada cacat dalam prosedural ya, seperti itu. Tapi saya yakin lah harusnya ini masalah teknis, penyidik KPK seharusnya sudah tahu lah. Jadi begitu sprindik muncul itu harus segera diserahkan. Seperti itu sih Mbak. Oke, Mas Yudi, terus poin kedua adalah Profesor Edi Hiarie ini kan sempat pernah datang ke KPK dan memberikan klarifikasi. Itu apa efek atau akibat hukumnya gimana sih di saat seseorang yang dalam proses penyelidikan diduga menerima gratifikasi atau melakukan tindak pidana korupsi jenis apapun, kemudian memberikan konfirmasi, itu ada efek atau akibat hukumnya nggak? Jadi ketika ada seseorang ya yang dalam kutip yang akan diduga menjadi calon tersangka, tentu dia harus dipanggil ya. Nah, masalahnya ketika dipanggil, apakah keterangannya itu dia mengakui perbuatannya atau tidak, memang tergantung dari calon tersangka ini. Dan saya pikir bahwa ketika dipanggil seorang calon tersangka dalam penyelidikan, itu sebenarnya konstruksi perkara sudah diketahui oleh penyelidik ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Boyamin bahwa bukti-bukti sudah ada gitu ya, keterangan saksi gitu. Artinya bahwa sebenarnya bukti permulaan itu sudah ada. Jadi ketika dia datang itu hanya untuk mengkonfirmasi terhadap temuan-temuan dari penyelidik. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kasus ini kan terbongkar dari kualitas laporan yang dilakukan oleh IPW itu sangat bagus gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana terjadi perubahan. Ketika laporan itu dikatakan bahwa itu adalah gratifikasi. Namun saya melihat bahwa kemarin Pak Alex mengatakan bahwa selain gratifikasi ada
penyuapan. Kalau misalnya tunggal hanya gratifikasi, yang kena adalah penyelenggara negara. Dalam hal ini tersangkanya hanya Wamenkumham aja gitu. Tapi ketika kemarin ternyata dari hasil penyelidikan, ya tentu kita tahu bahwa hasil penyelidikan itu kan dari berbagai macam ya, keterangan saksi, dokumen, bahkan dari PPATK sudah disebutkan juga oleh jubir ya, maka semakin lengkap dan penyelidik berkeyakinan bahwa ini bukan hanya pasal gratifikasi, tetapi adalah suap menyuap. Itulah kenapa salah satu tersangkanya adalah orang yang memberi suap. Jadi saya pikir ini terjadi karena pertama bahwa kuatnya bukti yang telah dimiliki oleh penyelidik. Ya, kemudian yang kedua bahwa ada unsur-unsur ya yang masuk di dalam penyuapan. Dan paling penting di sini yang perlu saya jelaskan bahwa ada uang yang mengalir. Dan ketika kemarin ramai ya, saya lihat di pemberitaan bahwa Prof. Edi OS ini kan nggak langsung ya, nggak menerima langsung, dan lain sebagainya. Bahwa itu sebenarnya tidak perlu. Di dalam kasus tindak pidana korupsi, kita kenal yang namanya one behalf ya, atau yang mewakili gitu. Jadi di sini saya melihat bahwa penyelidik meyakini bahwa apa yang dilakukan aktivitas, baik itu transaksi rekening maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai asisten atau dan sebagainya itu adalah atas sepengetahuan atau mewakili dari Prof. Edi OS. Itulah yang menyebabkan bahwa kemudian ketemu penyelenggara negara, sebab kedua orang tersebut ya tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya keterkaitan dengan Prof. Edi OS. Sebab KPK hanya bisa menangani kasus korupsi kalau dia terkait dengan penyelenggara negara. Seperti itu, Mbak Presti. Oke. Nanti kita pertajam lagi di paruh berikutnya. Nanti juga saya tanya ke Bang Trimedia. Ini mengenai karena posisi sebagai Wamenkumham, ada fungsi-fungsi yang melekat yang harus dijalankan setiap hari. Nah, selama proses penyidikan ini berjalan, bagaimana baiknya menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Prof. Edi Hiarie sendiri? Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.